aku apa? Sebelum kali juga kamu gak pernah masalah, ini kan sampel kantor. Baca, Anya, cuma perek kos-kosan yang namanya istilah dalamnya biar gak ketukar sama perek lain. Cis. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada hari ini sudah bergabung kembali lagi nih dengan saya, Mas Watching Movie Channel. Apa kabar, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas? Sehat, puji Tuhan. Kita selalu harus sehat ya, Mas ya. Siap Mas. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah film Indonesia terbaru yang sedang diomongin nih. Nah, judulnya adalah Selesai. Gimana Mas? Sudah nonton Mas? Selesai baru Mas gue nonton Mas tadi Mas. Jadi, 1 jam lalu gue selesai baru nonton Mas. Selesai baru nonton selesai. Iya. Selesai, film selesainya udah selesai. Pagi-pagi Mas gue tonton Mas. Langsung dikebut ya. Tadi jam setengah tujuh pagi gue tonton Mas, tuh lagi dapat diskon 5.000 ya Mas ya. Gue pas-pasan banget. Sejujurnya Mas, gue awal ini nggak mau nonton film ini Mas sebenarnya Mas. Kenapa? Kurang tertarik karena kan kalau kita lihat kan banyak beredar di Netflix kan juga banyak film-film bagus ya Mas ya, gue lihat ya. Ada film-film bagus yang beredar. Terus gue lihat, gue jujur nih, gue anggap posternya itu ya, ini karena pengaruh poster yang seperti kita sekolah bicara nih Mas. Posternya sama sekali nggak bikin gue menarik Mas, kalau dari poster Mas. Kenapa Walaupun nih? gue tahu sih Gading Marten ini salah satu aktor yang Menjual. posternya nggak menarik Mas. Gimana? Posternya nggak menjual itu, apalagi itu pertama kali. Nuansanya gue pikir kayak, gue bayangin tuh kayak filmnya si Ernest itu pernah tuh Mas, yang apa tuh Bapak, yang Hari Bapak apa gitu posternya tuh. Hari Minggu bersama Bapak. Yang apa ya, yang nah kayak gitu gue bayangin. Gue kurang suka tuh tipe-tipe film dengan nuansa poster seperti itu. Bukan nonton cerita ya Mas, gue tuh yang Hari Minggu bersama Bapak gue juga belum nonton. Tapi karena tipe posternya menurut gue kayak apa Mas, kayak kelam ya Mas. Coba gue lihat lagi nih ya. Nah, maksud kalau dari poster ini apa nih? Karena gambar fotonya atau karena warnanya agak-agak pastel, istilahnya gelap gitu. Yang tadi Mas bilang kan agak-agak gelap itu dilihat dari gambarnya atau dari apa nih? Yang gue lihat dari IG ya Mas ya, yang gue lihat dari IG gambarnya kayak terlalu, nggak tahu ya ini permainan dari si Tompinya atau memang kekurang kreatifan nih Mas dari sisi poster menurut gue nih Mas. Gimana? Posternya jujur nih, ini ngingetin gue nih, lihat deh Mas yang film selesai itu, ada si Anya Geraldine di belakang, terus si itu megang tangannya dia, si Gading lagi senderan itu, sama yang di atas tuh yang kayak kesannya mau menjual, kesan dia lagi cium si Anya Geraldine, terus yang bawa dia kayak lagi naik mobil, lagi pelukan itu. Menurut gue teringat nih film-film ini Mas, ini yang selesai yang warna coklat itu tuh, posternya tuh ngingetin gue film yang itu Mas, film yang si Tony Leung, ada tuh film Mandarin tuh, apa tuh judulnya tuh. Yang sama si Maggie Cheung Man Lee Ada ya? film kayak gini. Betul. Kayaknya iya. Ada tuh yang nuansa coklatnya ini nih Mas. Ada gue liat mirip kayak gitu, dan bagi gue ini posternya nggak menarik Mas, jujur Mas. Nggak ada bikin penasaran, nggak ada bikin apa. Terus ada juga film yang hijau, dia ada poster, ada dua nih Mas, ada yang hijau, satu lagi itu Mas. Yang hijau tuh kayak posternya tuh filmnya si yang main film itu siapa Mas? Yang aduh, gue lupa lagi. Yang jadi Mary Jane siapa Mas namanya Mas? Kristen Dunst. Apa? Iya, Kristen Dunst sama si Mas. Kristen Dunst itu sama si itu yang cowok tuh, yang Ryan Gosling, terus siapa satu lagi Mas, Ryan apa? Satu lagi mirip namanya Ryan Gosling. Yang di film apa ya? Yang mirip tuh dua nama. Yang orangnya itu tuh, yang orang rambutnya pirang itu Mas. Andrew Garfield, Kan bukan? kalau yang main Six Underground kan Ryan Gosling kan? Bukan, namanya Ryan juga. Kalau yang Six Underground itu Ryan Reynolds. Kalau yang di itu Ryan Gosling, mungkin yang dimaksud itu Ryan Gosling kali kamu. Kebalik yang main ya, betul, film Ryan Gosling. Yang La La Land apa yang gimana? Yang main Ryan Gosling sama film bioskop yang judulnya itu ada Pine-nya belakang deh, Pine.
Pine apa Pine gitu loh belakangnya. Seingat gue poster ini mirip nih. Emang itu si Emma Stone main Apa juga ya? judulnya Pine ya? Ryan Gosling yang Kurang main tahu sih. deh, tapi seingat gue pernah. Siapa judulnya apa Mas? Bentar ya, tahu itu Pine apa tuh? Bentar ya. Pine kalau salah. Hmm. Bentar kita cari. Itu kayaknya filmnya si Ryan Gosling tuh, Mas. Iya, Nah, terus habis itu apa judulnya? Sama si Kristen Dunst Kristen Dunst. itu apa judulnya gue lupa, tapi iya, kalau nggak salah dia berdua mainnya deh. Oh, bukan sama Emma Stone. Ada si Eva. Bukan. Kalau Emma Stone bukan. Emma Stone tuh yang crazy itu kan gue tahu. Ryan Gosling, Stay. Oh, Apa bukan. Stay yang hijau. Bukan. Stay kan waktu itu kan Mas Judulnya juga agak panjang, Mas. yang Pine ya. Yang Ada Pine sih. kalau nggak salah tuh ada Pine gitu deh. The Place Beyond the Pines. Apa judulnya? The Place Beyond the Nah, Pines. itu betul. Tapi Kristen Dunst Sama main nggak? ya? Eva Mendes yang main. Kristen Dunst emang main. Kalau nggak salah sama Kristen. Apa Mas? The Place Beyond the Pines. Nah, itu Ryan Gosling betul. Nah, Tapi kalau pasangannya itu sama itu Eva tuh gue liat Mendes. ada salah satu posternya gue tuh mirip tuh yang tadi tuh yang adegan warna biru itu tuh Mas, gue lihat tuh Mas. Iya, Eva Mendes. Iya, sama Ada, Eva gue Mendes. nggak tahu dia nggak ada, kalau di Google sih. Iya. The Place Beyond the Pines. Nah, terus Kalau jadi dari intinya gue anggap tuh suasana posternya kenapa? Iya Mas. Nah, dianggap suasana posternya gimana? Suasana posternya menurut gue tuh bikin gue tuh nggak semangat nonton Mas. Kesannya Jadi kelam makanya gitu. Mas jujur kan si Mas yang nyuruh gue nonton. Iya. Mas tanggal 18 Agustus suruh gue nonton, itu akhirnya ya udah deh. Maksudnya itu bukan ya udah deh, maksudnya gue pikir sebenarnya kalau gue mau nonton film gue tuh maksimal kan biasanya 1 atau 2 hari pas rilis ya Mas, enakan ya Mas ya. Betul, langsung ditonton. Karena kita pecinta film kalau nontonnya Mas. Iya. Ya udah akhirnya gue tonton nih Mas hari ini nih Mas, tanggal berapa sih, 21 ya. Baru gue tonton tuh Mas filmnya Mas. Oke. Tanggal Jadi 21. dari poster itu apakah karena merasa aduh ini auranya ini seperti ini film kelam, film misalnya terlalu serius, jadi males lah, misalnya moodnya itu kayaknya nggak dapet deh. Karena gue anggapan gue kalau si Gading Martin kayaknya main film serius, kayak gue kurang gitu suka Mas. Ini salah satu magnetnya menurut gue yang bikin gue tertarik nonton ini, salah satu faktor utama bukan soal si Ariel Tatum, bukan soal si Anya Geraldine Mas. Bagi gue penting nih si Gading Martin nih di sini Mas, menurut gue Mas. Nah, Gitu. kenapa nih? Kenapa? Karena gue lihat dia nggak usah acting aja, atau ketika dia lagi bercanda sama orang ya Mas ya, kalau kita lihat di YouTube gitu ya, lihat dia bercanda atau ngobrol sama orang tuh dia emang membawa tuh kayak aura apa ya, muka itu kayak atau suara itu kayak membawa aura, memang aura happiness gitu Mas, menurut gue orangnya Mas. Membawa aura happiness memang si Gading Martin, karakter, nggak usah kita ngomong di film deh. Di setiap itunya Mas, di setiap dia karakter ketika dia lagi ngobrol sama orang atau lagi YouTube lagi tuh kayak gitu Mas, lagi nge-vlog gitu, menurut gue tuh dia punya aura tuh yang apa ya, aura suaranya menurut gue ya Mas ya, aura suara tuh bikin happiness lah menurut gue lah Mas. Dan gue lihat di poster seperti ini, gue wah ini pakai baju kemeja, terus si Anya Geraldine gue soalnya bukan apa Mas, gue nggak ngikutin dan gue kurang suka Mas, emang Mas, jujur Mas. Ariel Tatum tuh ya so aja bagi gue. Maksudnya secara artis gue tuh lebih prefer tuh kayak artis Indonesia misalkan ya Mas, yang gue ikutin banget ya misalkan ya. Terus di siapa ya? Artis Indonesia yang gue termasuk favoritin siapa ya kalau enggak biasa itu ya kayak Julie Estelle lah Mas, kayak Julie Estelle mungkin ya Mas ya. Itu mungkin gue bisa jadi bahan ini maksudnya bahan pertimbangan gue untuk nonton gitu loh maksudnya. Bukan bahan pertimbangan ya, kesannya belagu. Keinginan untuk menontonnya Mas ada. Menjual maksudnya yang menjual dari film itu kepada lu, kepada lu pribadi. Pada sudut pandang gue jujur. Nah, sekarang nih dan akhirnya tadi
Hmm. Ya. Nah, akhirnya tadi gimana? Akhirnya tadi gue udah tonton tuh Mas, 90 menit. Gue nontonnya pagi-pagi banget, pikiran gue lagi fresh, nggak macem-macem, nggak neko-neko. Ya, iya gue mau tuangkan di sini sih Mas. Oke, gimana nih, Mas? Tapi Mas nonton ini tanpa baca review-review dari lain ya? Nah, satu lagi baru ingat gue nonton ini, karena kan Mas Bebe tanggal 3 hari lalu ya Mas yang nyuruh gue nonton ini, terus katanya kita bahas yuk. Itu jujur, yang gue tahu aja itu dari Lambe Tura Mas, dari yang gambar itu Mas. Yang gambar pernah di Lambe Tura tuh yang tentang ini ada apa nih, udah dari situ doang Mas. Kan iya dari situ juga gue liat posternya Mas sama si Tompi, sekali gue liat kan gue follow dia juga. Gue liat dia cuma ada poster apa gitu tentang yang kuasanya 100.000 itu deh Mas. Cuma itu aja Mas, gue emang nggak tertarik untuk lihat trailernya, hipnosisnya seperti apa, terus apanya tuh yang kata Mas jadi polemik, gue juga nggak kecari, serius Mas, gue nggak nyariin Mas itu Mas, nggak pengen cari tahu Mas, karena dalam hati gue, oke, gue udah komitmen mau podcast sama Mas, jadi gue nggak terganggu pikiran gue Mas, nggak terkontaminasi Mas, Oke. jadi sama sekali nggak gue lihat trailer, hipnosisnya kayak apa, ya udah asal beli, udah bayar 35.000 potongan goceng, ya udah nonton Oke. Mas. Mas, tadi kan akhirnya kan nonton nih tanpa mencari tahu yang tadi segala kericuhan di netizen ya Mas watching ya. Dan Mas ini benar-benar nonton Iya, pure nih dan baru bangun tidur jadi pikiran masih pure. seger. Tidak ada masukan-masukan, bahkan dari saya pun saya nggak sempat ngomong, saya pendapat saya dulu ya, saya bilang nonton aja dulu deh lu pokoknya gitu kan ya. Bener kan? Cuman ini filmnya kayak patut Iya. dibahas nih. Nah, gimana Mas? Pas abis nonton tadi, apa yang Mas rasakan pas nonton itu? Yang gue rasakan sih ini film karya si Tompi yang menurut gue sih cukup ini Mas ya, cukup jenius ya Mas menurut gue ya Mas ya. Memang sih secara mungkin ya Mas, ini karena salah satu genre mungkin yang gue suka ya Mas ya, genre psikologi terutama Mas ya, genre drama yang berbau psikologi gitu Mas. Tentang romcom juga, terus ada komedinya juga, terus di dalam satu ruangan seperti itu kan juga itunya apa Mas, syutingnya kan Mas, di dalam rumah itu aja kan. Betul. Kalau kita perhatikan kan. Menurut gue ini adegan berapa kali bikin gue ketawa pertama Mas. Ketawa itu ada 3-4 kali yang bikin gue lumayan ketawa terbahak-bahak ya Mas, menurut gue ya Mas ya. Kalau film menurut gue kalau gue udah bikin gue cukup ketawa terbahak dan bikin gue merhatiin handphone terus tanpa tidur, lagi bangun tidur dan jalannya cerita dari awal sampai akhir seperti itu, menurut gue cukup bagus ya Mas, menurut gue ya Mas ya, filmnya Mas ya. Ada faktor mungkin gue suka si Gading Marten ya sebagai seorang aktor ya Mas ya. Tapi menurut gue secara keseluruhan semuanya nih, kecuali si Anya Geraldine ya menurut gue ya Mas ya. Anya Geraldine di sini terlihat, menurut gue ini yang paling terlihat agak kaku ya Mas ya, menurut gue ya Mas ya. Paling gue komentar gue atau negatif gue paling penampilan si Anya Geraldine yang terlihat, gue sebelumnya nggak terlalu ngikutin dia Mas, si Anya Geraldine Mas. Tapi gue liat actingnya dia di sini sih nothing special sih Mas, malah menjurus terlihat agak kaku Mas. Kayak gitu sih. Tapi secara jalannya cerita, sekuensinya, terus sinematografinya dengan ton warna yang terlihat waktu 30 menit warnanya tuh terlihat ini Mas ya, kayak banyak matahari, banyak warna ton kuningnya Mas ya. Itu menurut gue sih oke sih. Terus musik latarnya juga bagus, pas banget sama tiap adegan. Terus juga penempatan cerita tuh dari adegan flashbacknya secara singkat, tapi tuh menurut gue cukup menjelaskan Mas. Ini salah satu film Indonesia menurut gue yang cukup orsinil ya Mas ya, dalam arti ide cerita nih bahkan di film barat pun ya, walaupun memang kita sering lihat ya film-film kayak perselingkuhan seperti ini Mas ya, menurut gue tuh tema seperti kita ada mamanya yang mondar-mandir buka pintu kamarnya, semua orang dibukain pintu kamarnya, terus dengan pakai mata-mata pembantunya seperti itu, terus juga dengan maksudnya ya, dengan ide cerita yang seperti pelakor, tapi pelakornya tuh dari sudut pandang yang cukup bisa kita diskusikan gitu, yang banyak persepsi Mas. Menurut gue sini cukup untuk ukuran film Indonesia cukup
oke lah mas, dan nggak ekstrim mas. Makanya gue bingung, tadi gue belum sempat baca tuh mas, yang membuat para netizen tuh pada komplain tuh apa, gue belum sempat baca sih mas. Tapi menurut gue hal ini mungkin yang dikomplain itu ya mas, cara jawab dia doang kan, bukan soal cerita. Tapi sekilas gue pernah lihat ini kok kayak Indosiar, kayak ratapan hati, apa tuh suara hati istri gitu, ada yang bilang gitu, gue baca tuh mas sempet tuh. Ini mah nggak ada hubungan sama sekali. Menurut gue sih ini nggak bisa disama-samain sama apa yang suara hati itu, yang Indosiar itu mas. Kalau menurut gue sih itu sih mas, kalau secara garis besarnya. Ini gue pengen menggarisbawahi tadi itu perkataan Mas, ada kata-kata ini film genius. Kenapa nih maksudnya itu? Maksudnya yang bisa dari semua itu disimpulkan genius ini, apa nih yang membuat Mas bisa bilang genius? Jarang loh Mas ngomong genius loh. Untuk beberapa scene ya. Kadang-kadang gue sering lihat genius sih, kadang-kadang untuk beberapa film yang menurut gue cukup orsinil dan kepikiran mas. Bagi gue genius itu adalah sutradara atau penulis itu bisa kepikirannya masukin suatu adegan tersebut ke dalam sebuah scene mas, menurut gue mas. Contohnya mas ya, yang kayak si Darto, Iman Darto ya, Iman Darto yang kayak waktu dia lagi itu mas, lagi ngeliatin si Ayu kan dari jendela, terus dia lagi kayak lagi coli kan rasanya kan mas, ya kan? Itu lagi coli. Nah itu kan pas udah mau puncaknya diiringi dengan adegan ganti scene tuh yang ketika si Pangabean lagi mau buka apa terus muncrat itu ya. Itu tuh suka nggak suka nggak pernah tuh pasti pernah dilaluin orang mas. Jadi itu ibaratnya dia lagi asik-asik seperti itu ya. Terus kepikiran aja lagi enak-enak pas udah mau titik puncaknya ada emaknya lewat nutupin kayak gitu mas. Itu kejadian tuh banyak hal, bukan soal lagi gituan aja mas ya. Lagi kita bersembunyi hal-hal yang apa gitu, atau ada aja kena yang hal-hal yang kita nggak kira-kira mas gitu mas. Tapi bisa tertuang ke dalam scene itu menurut gue sih itu cukup kepikiran aja mas menurut gue mas. Oke. Sama adegan yang satu apa? Jangan pengalaman nih mas ya. Itu gue jamin kalau orang nggak munafik ya mas ya, itu siapapun pasti pernah kejadian mas. Pernah kejadian mas kayak gitu mas. Kali lah dalam seumur hidup pasti pernah siapapun. Nah terus ada apa lagi? Adegan lain? Yang kayak contohnya bikin gue ngakak tuh, yang tersirat tuh kayak waktu yang si Ariel Tatumnya diambil handphonenya kan ya, handphonenya tuh akhirnya pada ngebaca handphonenya tuh yang lagi di ruang keluarga di meja itu mas. Ada satu adegan yang menurut gue tuh salah satu adegan yang jenius juga, ketika si Tika Pangabean lagi di sebelahnya si mamanya ya mas ya, lagi di sebelah mamanya, terus jadi mau lewat, mau ngeliat duluan gitu, jadi dalam hati gue mau lihat, anjir Reo nutupin gue, lu ada lihat gak, perhatiin gak mas? Ada satu adegan yang dia lagi mau, betul, handphonenya lagi mau dilihat bareng-bareng tuh, pas handphone diserahin ke mamanya, terus kan si Tika mau ngeliat, tapi si Gading kan bangun tuh dari tempat duduknya tuh. Nah posisi tuh pas si Gading mau lihat itu badannya si Tika nutupin, jadi tuh saling tahu sendiri. Jadi tuh si Gading dengan postur yang udah ditegakin, artinya dia berekspresi agak marah, terus Tikanya mundur sendiri gitu loh mas. Itu hal simpel sih menurut gue sih mas, tapi kepikiran aja untuk dibuat seperti itu mas. Sama cara mama itu, yang cara sering masuk ke kamar orang-orang tuh benar-benar kayak mama zaman dulu, sekarang dan sampai kapanpun memang seperti itu mas. Tipe mama konservatif ya mas ya. Ngajar aja yang penting rumah sendiri gitu atau gimana gitu. Kepikirannya gitu, cara gue berapa kali gue buka pintu kamar siapa pembantunya lah, si Tika lah, si itulah kayak gitu mas, nggak pakai kaca ketok-ketok dulu lah kayak gitu mas. Nah itu sih bagi gue sih itu untuk adegan komedinya mas ya, untuk bagian sisi komedi yang menurut gue tuh cukup kena ya menurut gue ya. Oke, terus jadi dua itu ya yang istilahnya kurang kalau lebih dari yang sisi menonjol. Menonjol dari sisi komedi mas, tapi kalau dari sisi psikologi, dari sisi teka-tekinya, dari sisi adiknya tuh ya, adiknya cara dia flashback, cara dia curiga pertama kali, cara kita menganggap penonton pasti nganggapnya, gue pasti pikir gini mas, wah banyak plot hole nih, ketika adiknya datang kok adiknya santai aja, dalam hati gue, ini salah satu plot hole nih, karena kok si Ayunya kok nggak whatsappan dulu, nggak janjian dulu, gitu. Kita udah nganggap kan pasti adiknya kan selingkuh nih. Kita udah nganggap kan adiknya pasti selingkuh mas sebelum dia datang tuh ditanya. Ketika dia datang kok santai gitu adiknya. Kita mikir sebagai penonton awam pasti mikirnya,
wah ini plot hole nih, nggak mungkin, masa dia nggak whatsappan dulu atau nggak, masa itu kong kali kong dulu mas, maksudnya sama adiknya. Ternyata kan di tengah atau di setelah berapa menit kemudian kita baru tahu bahwa ternyata adiknya juga sebenarnya tuh udah nggak balas WhatsApp dia gitu mas, udah nggak kontekan, pantesan adiknya tuh terlihat santai mas gitu loh. Itu ngebelokin tuh persepsi kita mas, mood gua juga mas, jadi nganggap tuh ini mungkin plot hole nih karena bisa gue jadiin bahan plot hole nih gitu maksudnya mas, tapi ternyata emang adiknya udah nggak WhatsAppan sama dia mas. Dan waktu adegan, menurut gue cewek-cewek yang nonton pasti pada nangis mas, yang ketika si Ayu ngasih handphone ke mamanya mas, ngasih nama ke handphonenya, terus dengan ekspresi dia kayak nangis, dia tuh gue tuh nggak ada apa-apa mas, nggak ada apa, sambil bukan nangis gitu ya. Menurut gue tuh si Ariel Tatum tuh pasti pernah mengalami tuh hal-hal yang membuat dirinya tuh jiwa aslinya tuh tertekan, dan dia tuh bisa delivery-nya tuh cukup bagus mas waktu perpindahan dari handphone dia ke ibunya itu si Marini itu mas. Ekspresi mas coba perhatiin deh mas, itu sangat totalitas banget, dan menurut gue tuh dia kayak pernah tuh ngebawain tuh, maksudnya tuh pernah berada di dalam tekanan titik terendah seperti itu mas dalam hidupnya mas menurutku mas. Jadi dia tuh menurutku tuh ekspresi dia, semua ketakutan dia dengan ketawa dia kayak orang-orang sakit jiwa pun menurut gue juga cukup bisa masuk banget menurut gue nih. Acting si Ariel Tatum tuh teruji banget tuh pas 30 menit terakhir tuh mas, ketika dia udah jadi agak-agak stres itu mas. Oke. Gangguan mental jiwa itu mas. Oke. Kalau saya pribadi menganggap sebenarnya ini film ini mempunyai premis yang sangat-sangat menjanjikan, karena mempunyai dalam arti unsur drama dan unsur istilahnya tema yang ingin diangkat nih tentang kesehatan mental, kesehatan jiwa, tentang perselingkuhan dan akibat-akibat yang terjadi bagi istilahnya baik itu orang yang melakukannya atau orang yang diselingkuhinya atau orang sekitarnya yang akan terkena nih. Namun sayangnya menurut saya pribadi nih, sayangnya ini film ini dicampur adukan dengan komedi yang tidak pada tempatnya. Dan arti seperti ini, apakah komedinya ini tidak membuat kita ketawa? Ya, ini komedi beberapa membuat kita ketawa pasti. Adegannya hubungannya si Iwan Darto sama si Tika Panggabeannya, adegan mamanya mengasih tunjuk gimana ini caranya hamil, ibarat kayak papanya si Jim American Pie. Nah, tapi sayang ini untuk film dengan tema yang seserius ini, sayang ini komedinya bagi saya pribadi ini agak kurang tepat jenis komedinya nih. Jenis komedinya kurang tepat dan porsinya kurang tepat. Walaupun mungkin alasannya kan itu kan supaya kita nggak terlalu serius. Ini kan film kan serius tapi santai. Tapi jenis komedinya ini harusnya itu mungkin dipilih komedi yang lain nih Mas, bagi saya nih. Itu sangat disayangkan. Sedangkan untuk unsur komedinya ini yang menurut saya tidak perlu, misalkan kalau memang nggak ada jenis komedi lain yang nggak usah diganti dengan misalnya perubahan karakter yang menyoroti kepada sang tokoh utama. Sebenarnya kan film ini kan rencananya kan untuk jadi serial nih, yang mungkin kalau dijadikan serial ini mungkin mini seri kita ngomong ya, mini seri ini mungkin akan menjadi lebih solid dan lebih bagus nih. Namun di sini jadi akhirnya itu sangat disayangkan sih. Jadi istilahnya habis saya nonton, oke, pas komedi saya ketawa, pas lagi permasalahan saya ikut menelaah, tapi pas selesai jadi saya bingung nih, loh ini arah filmnya mau dibawa kemana nih? Arah filmnya ini maksud dan tujuan dari komedinya dimasukin buat apa? Maksud dan tujuan adegan seriusnya dicampur adukan dengan itu buat apa nih? Itu benar-benar saya nggak nangkep tuh. Dan itu kekurangan terbesarnya adalah itu. Kalau misalkan Mas bilang mengenai acting itu semuanya solid kok menurut saya sih. Kayak Gading Martin itu bagus, dia menjadi orang karena dia udah terbiasa sih, dalam arti udah terbiasa bermain tipe-tipe kayak itu di Love for Sale dan lain-lain segala macam itu dia udah terbiasa. Terus kayak si tadi itu Ariel Tatum itu perlu diacungkan jempol tuh di adegannya itu dari awalnya dia terlihat kayaknya agak rumah tangganya bermasalah sampai istilahnya puncaknya, sampai istilahnya di akhir endingnya pun itu bagus sekali. Terus yang kayak Tika Panggabean sama Imam Darto pun itu mereka menggambarkan istilahnya
sangat menggambarkan dengan baik sebagai seorang asisten rumah tangga ataupun driver, ya kan? Sangat baik, mereka berperan sangat baik. Ibunya pun sebagai orang tua yang konservatif yang Mas bilang, ataupun yang kolot, yang saya yang tanda kutip yang kesannya itu udah pokoknya gini nih gue ajarin nih tanpa rasa bersalah, itu sangat baik. Tapi ya tadi itu karakter-karakternya ini kurang dikembangkan atau kurang diletakkan. Yang agak kurang sih yang pemerannya si Anya Geraldine. Yang menurut saya bukan salah Anya Geraldine loh, bukan. Yang menurut saya mungkinan ini tidak dikasih spotlight atau kesempatan untuk berkembang di karakternya. Karakternya itu, ya ampun, cuma di mobil. Ya buat apa itu? Itu buat apa? Nggak perlu. Abis itu karakternya lagi nelpon, terus suara-suara yang Gading Martin lagi joget-joget, itu juga adegan yang satu adegan itu menurut saya itu merusak film itu menurut saya. Terus abis itu tiba-tiba masuk kucuk, saya hamil. Itu aduh, itu skenarionya itu aduh ampun, menurut saya itu sayang sekali. Kucuk, loh kamu mau datang, kok bisa masuk, siapa yang bukain? Emangnya rumahnya kebuka? Misalnya, emangnya manjat dari atas, pembantunya kan lagi di situ, kucuk, saya hamil, cuma ngomong gitu doang tanpa berasa bersalah. Nah itu bukan salahnya si Anya, bukan, tapi itu permasalahan dari, kalau menurut saya sebagai orang awam nih, mungkin ya, mohon maaf kata ya, mungkin dari ininya, dari naskahnya nih menurut saya sih, itu sayang. Ya tadi itu akhirnya itu pada ujung-ujungnya kesimpulan saya itu film yang sangat bagus ini, premis yang sangat bagus ini, sayangnya tanda kutip harus terdistract dengan komedi-komedi atau adegan-adegan yang menurut saya itu nggak perlu sih, kalau menurut saya sih itu kalau dari saya Mas Watching gimana? Kalau menurut aku sih, aku tadi juga pengen bilang tuh Mas, kayak Mas bilang Anya tiba-tiba masuk, itu pasti tadi di podcast gue ya, tadi gue udah rekam ya Mas ya, itu pasti akan jadi salah satu tuh titik yang akan dikomplain orang secara umum dalam hati gue, bukan dalam hati gue, itu gue tuangkan tuh Mas dalam podcast gue, tadi lagi loading tapi masih dalam proses kirim nih. Nah itu menurut gue ya Mas ya, kalau gue jadi sutradara memasukkan unsur Anya Geraldine ketika dia gedor-gedor, terus dia mengatakan dia hamil, terus ketika memperkuat bilang seperti itu kan, dia hamil, saya hamil, itu menurut gue tuh hanya bagian, maksudnya tuh inti dari semua itu yang pengen dituangkan sama si Tompi ya, atau dari sutradaranya nih, menurut gue bukan hal itu Mas, menurut gue poin utama bukan hal itu Mas, poin utamanya adalah habis adegan itu langsung tuh dia ada adegan flashback. Memang kita ketahui tuh si Ayu tuh memang dia udah sendiri, ibaratnya dia tuh dekat sama dia tuh karena dia adalah karyawannya mungkin, atau dia menerima dia tuh kayak orang interview awalnya Mas, akhirnya tuh dia jatuh cinta tuh memadu asmara, dan ketika itu langsung ada lagi tuh adegan masa depannya, yaitu masa selanjutnya, yaitu ketika dia sudah masuk ke rumah sakit kan, masa kini betul. Yang penting masa kini. Adegan si Anya Geraldine itu hanya kayak orang bilang tuh dari sebagian kecil kalau dalam sepak bola tuh Mas, tuh hanya tuh kayak orang tuh adegan 5 menit atau adegan 1 menit tuh ibaratnya orang cedera Mas, menurut gue Mas. Jadi tuh memang nggak bisa kita pungkiri dalam sebuah film tuh pasti ada hal seperti itu, yang ibarat tuh pesan dari sutradara itu yaitu supaya memberitahu gitu, memberi informasi ke penonton bahwa ini masa tambah pelik lagi nih, ditambah 1 orang. Jadi tapi itu tujuan dari keseluruhan itu Mas, bukan hal itu Mas. Jadi kita kadang kalau kita masukin satu-satu. Betul, saya setuju nih Mas. Saya potong dulu. Saya setuju. Iya. Karena saya tidak men-spotlightin ke permasalahan di mana nih, kok adiknya bisa masuk, di mana nih, kok istilahnya udah disegel gede-gede segede gaban tuh, sejak kapan Jakarta itu disegel kayak gitu, nggak ada, itu saya nggak masukin. Atau kenapa nih si Anya ini bisa masuk, itu sebenarnya itu bukan permasalahan besar tuh saya. Gimana nih si Imam Darto kok di kamar, kok rumah sekecil itu pasti rumah nggak gede, sekecil itu pun nggak bisa ketahuan. Nah itu saya nggak mau spotlightin, tapi yang saya spotlightin adalah karakternya. Karakter si Anya-nya ini kucuk-kucuk, coba Mas nonton deh, cuman kayak orang ya mungkin istilahnya kayak mungkin ada sih kayak orang istilahnya pelakor yang nggak berdosa datang kucuk-kucuk, Mas lagi rame-rame keluarga gitu, saya hamil Mas,
Mungkin ada. Itu. Hmm. Kalau menurut aku sih adegan-adegan kayak dia tiba-tiba suruh si Gading Martin kayak dansa-dansa, video call seperti itu, terus sampai pakai kolor gitu ya Mas ya. Terus adegan Imam Darto yang udah sampai bahasa kasarnya tuh Mas, udah sampai ngaceng itu ya Mas ya sama si Tika Pangabean. Nah menurut gue itu delivery-nya tuh maksudnya gini Mas, menurut gue ya sudut pandang gue adalah ini sutradara pengen memberikan sebuah unsur komedi, dark komedi mungkin ya, dan mungkin Itu bukan untuk dark beberapa orang, comedy, itu bukan termasuk dark comedy, Mas. Itu is ya not dark maksudnya comedy, it's a sexual comedy. Kalau misalkan ya, Mas nonton film ini di American Pie, itu cocok. Mas nonton film ini di film extra large atau film komedi esek-esek lain, itu cocok menurut saya, menurut gue nih. Justru yang tadi itu saya bilang itu peletakannya sayang. tapi kalau menurut gue sih ini lebih ke arah ini Mas, lebih ke arah kalau menurut gue ya ini sudut pandang pengen memberikan tuh kayak related kejadian nyata yang terjadi tuh yang bener-bener tuh yang orang nggak kepikiran bisa tertuang di dalam sebuah film. Menurut gue itu Mas, intinya itu Mas. Jadi Jadi, bisa mungkin nama orang pacaran, kalau kita lihat masa-masa kita pacaran kayak video call, bahkan yang lebih parah video seks mungkin ya, itu bisa terjadi ke siapapun orang yang bisa memadu asmara gitu Mas menurut gua. Jadi maksudnya di sini adalah bukan soal komedinya, bukan soal apakah ini tokoh budaya Indonesia atau apapun, tapi lebih menurut gua nih pesan ini yang gue tangkap adalah gue terpuaskan dari sebagai penonton karena ini jadi kayak kita jadi berpikir Mas yang nonton Mas, gila ya kepikiran aja nih ya bisa hal yang kayak gini benar-benar ada dalam kejadian related kehidupan manusia itu bisa terjadi maksudnya Mas, tapi bisa dituangkan di dalam sebuah scene film seperti ini gitu Mas. Menurut gue itu yang bikin gue tuh, bagi gue itu sebuah hal yang kepikiran tapi bisa kepikiran aja gitu Mas, yang ngafiran tapi bisa kepikiran dan itu bisa related nggak ke semua orang ya Mas ya, tapi bisa related ke penonton tuh yang kayak pernah ngalamin hal-hal seperti itu Mas. Itu maksud gue poinnya. kurang lebih membumi lah karena ini adalah sesuatu yang Bukan apa? soal membumi. Kalau membumi kan artinya film itu sering terlihat di sebuah film ya Mas ya. Kalau Bukan film-film seperti membumi itu bukan film itu terlihat di dalam film lain, tapi membumi itu film itu menyoroti hal-hal yang terjadi di bumi atau di dunia. Jadi saya bukannya terlalu ngayal. Kita lihat misalnya kita nggak usah ngomong di dunia deh, tapi di kehidupan sehari-hari kita gitu Mas. maksud saya di bumi. Iya betul. Tapi kan kalau bumi kesannya luas ya. Kalau ini buat gue lebih ke ruang lingkup kita aja deh, kita aja deh gitu. Kita harus maksudnya tuh jujur pada diri sendiri tuh hal-hal seperti itu mungkin ya nggak semua orang memang ya Mas ya. Mungkin ada orang yang agamis yang nggak mungkin seperti itu ya. Tapi kalau orang yang benar-benar kita bahasa itu ikutin mode ya, maksudnya bukan ikutin mode deh. Ya kejadian yang orang-orang normal-normal itu hal seperti itu bisa terjadi dan maksudnya itu bisa tertuang di film ini, maksudnya ada di scene tersebut menurut gue tuh sebuah hal yang cukup jenius bagi gue itu Mas. Maksudnya jeniusnya bukan berarti pintar gimana, tapi kepikiran aja gitu hal yang kecil dan bisa terjadi ke siapa aja tapi dituangkan di dalam sebuah film Mas gitu Mas. Dan menurut Mas itu komedinya itu tidak merusak daripada keseluruhan film? Enggak. Sama sekali enggak. Kalau kita nonton perhatiin dari film-filmnya si Adam Sandler ya Mas ya. Adam Sandler atau si Ben namanya? Ben Stiller. Ben Stiller kayak film yang Brad Status, kalau kita ngomong jauh deh, gue baru kan Brad Status kayak gitu kan tuh campuran komedi, film serius, tapi juga ada itunya Mas. Ada seriusnya, ada komedinya, ada seperti itu ya Mas, gitu loh Mas maksudnya. Kalau kita amati dari film-film yang romcom yang gue sering nonton ya Mas ya. Nah, ini kan perbedaannya adalah kalau kita lihat itu memang tujuan daripada film itu dibuat seperti itu. Dalam arti tujuan pangsa marketnya. Kalau misalkan kalau Adam Sandler itu ada juga misalkan kita bilang pas dia main di yang Germ itu, dia itu nggak kasih komedi seks yang cuma paling kan misalnya dia harus ditelanjangin, tapi itu tanda kutip itu bukan komedi loh, itu dimasukin ke dalam bagasi, itu bukan komedi, itu adalah kenyataan, maksudnya itu adalah sebenarnya itu kesannya itu ya ini diperlihatin nih kalau lu berhutang nih lu akan masukin, dan dia itu di film tersebut serius kayak Punch Drunk Love juga misalnya komedinya pun nggak komedi kasar kayak gimana, berbeda dengan misalnya kita ambil contoh si Owen Wilson pas Midnight in Paris, dia komedinya berbeda dengan Wedding Crasher itu yang di toilet dibuka segala macam, itu kan berbeda tuh. Jadi maksud saya ini justru yang tadi saya bilang ini peletakan daripada komedinya
Oke. Komedinya apakah membuat tertawa? Yes, membuat tertawa. Pastinya beberapa orang itu membuat tertawa, ada beberapa orang itu tersinggung. Tapi nggak usah dipungkirin, membuat tertawa, iya menghibur. Tapi kalau dicampurkan dengan film ini, kalau bagi saya ini it's not blended, nggak bisa sangat disayangkan sih seperti itu. Oh, buat gue sih tetap masih, bagi gue ya sebagai penikmat film ya Mas ya. Hal-hal yang itu malah ibaratnya nih ya, hal ini kalau nggak ada hal ini akan mengurangi film ini. Hal ini kalau nggak ada film ini akan mengurangi film. Jadi ini satu paket campur gado-gado menurut gue yang cukup pas Mas. Formulanya menurut gue Mas. Untuk ukuran si Tompi Mas. Maksudnya ukuran Tompi ini formulanya menurut gue ya cukup. Dia mungkin nggak pakai baku ya Mas. Mungkin gue rasa dia nggak pakai genre ataupun nggak pakai sistem baku yang mungkin seperti Mas ngomong gitu loh. Maksudnya peletakannya harus gimana pantas secara pantasnya. Tapi menurut gue nih secara gue penikmat film romcom ya Mas ya, film romantis, film komedi, film yang gimana yang agak nyeleneh. Menurut gue ini masih tarafnya tuh sedang-sedang aja Mas menurut gue Mas. Maksudnya bukan taraf yang ekstrim Mas menurut gue Mas. Jadi artinya adalah sebagai penikmat film dan nonton film ini, gue sih cukup enjoy aja Mas. Jadi Mas, gue nggak terlalu perhatiin bagian tekniknya, tapi lebih ke arah kepuasan gue in the end terhadap film ini yang gue bisa rangkum dan ambil kesimpulan. Tapi kalau kita bisa detailkan itu, menurut gue sih semua tuh masih sah-sah aja Mas. Dan cukup gue terhibur sih Mas. Oke nih Mas, tadi kan kita udah bahas mengenai segi komedi, segi pemain dan lain-lain ya. Sekarang nih yang film ini sebenarnya nih, film ini mempunyai premis yang istilahnya paling unggul sebenarnya karena menyoroti mengenai istilahnya segi psikologis atau istilah menyoroti kesehatan mental dari seseorang nih, baik itu dari pelaku ataupun korban dari perselingkuhan. Dan juga kita lihat ini orang sekitarnya itu digambarkan oleh ibunya nih, dan juga dari tadi itu yang pertama kan pelakunya tentunya itu sang lelaki dan si pelakornya ini. Terus korbannya itu adalah sang istri yang ternyata itu di film ini katanya ini kayaknya udah ketiga kali ya, udah 2 kali, jadi yang ini ketiga kali nih. Terus habis itu kalau untuk tadi itu orang sekitar istilahnya diwakili oleh ibunya yang sebenarnya tahu nih, ternyata kita dikasih tahu ini belakang itu ternyata ibunya udah ngeh, bahkan sudah curiga bahwa adiknya selingkuh sama kakak iparnya, tapi ternyata kok seperti itu. Nah ini gimana nih Mas kalau Mas lihat di film ini nih? Yang paling tersakiti sih kalau kita ngomong di film ini Mas ya, yang paling jadi victim banget ya, the big victim sudah pasti sih si Ariel Tatum di sini Mas, yang mengalami itu tekanan paling berat di film ini ya. Sang istri. Iya, sang istri menurut gue yang paling tersakiti, yang paling jadi korban, yang paling mentalnya itu paling terganggu. Gue bilang itu istrinya, dan itu terbukti kan di film ini dia yang paling kayak terganggu Mas secara kejiwaan ya Mas ya. Secara kejiwaan. Porsi kedua itu adalah menurut gue ya victimnya itu atau korban yang paling tersakiti ya. Menurut gue sih ibunya ya Mas ya. Sebagai seorang ibu dia tuh serba punya salah. beban moral. Beban moral itu sangat besar walaupun dia di satu sisi kesannya dia adalah seorang yang mau menyelesaikan sebuah masalah. Orang yang mau netralin atau menyelesaikan sebuah kasus ini, tapi terlihat dia tuh orang yang harus paling kuat mental Mas sebenarnya Mas. Gimana anaknya terjadi seperti itu, gimana tuh si Ariel Tatum juga jadi menantu kesayangannya. Terus yang melibatkan di awal dia nyangka juga adiknya si Gading yang menyebabkan hal tersebut. Karena kan ada adegan di mana si sang istri si Ayu itu berusaha mencium adiknya ya, dan itu bukan khayalan, itu beneran yang digap oleh ibunya. Tapi ibunya kan nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Nah, terus habis itu? Dan itu berarti terjadi istilah itu kalau kita runut, jadi ibaratnya tuh kayak terjadi tuh kayak mungkin beberapa bulan yang lalu mungkin ya Mas ya, beberapa bulan yang lalu mungkin ya. Betul, sebelum diputus hubungan sama adiknya itu. Nah, kita coba sorotin ke karakter si Ayu itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ini kan sebenarnya si Ayu ini udah tahu nih. Kita nggak tahu deh, dalam arti dia tahunya dari mana istilahnya kan. Kalau ibunya kan kita tahu bahwa nampak ibunya punya kenalan segala macam, dan itu juga kita masih jadi misteri. Nah, si Ayunya ini mungkin sebagai seorang istri,
pasti udah tahu dalam arti pasangan pasti punya istilahnya punya kayak spider sense istilahnya punya firasat. Ini kok kayaknya berubah, ini kok kayak gini. Nah, ini nih akhirnya itu dia pendam permasalahannya ini nih. Dia tidak bicara langsung, tidak konfrontasi ataupun tidak mencari tahu benar-benar mencari tahu seperti itu, tapi dia pendam nih. Dan pendam itu mungkin agak lama dan istilahnya ternyata ini si Gading Martin ini istilahnya ini sudah berselingkuh di dalam karakter ini sudah berselingkuh sebanyak ya 2 kali dan ini yang ketiga kali. Kita nggak diceritakan nih istilahnya mereka menikah berapa tahun, istilahnya selama perselingkuhan itu udah berapa kali. Nah, akan tetapi yang jadi pikiran saya sebenarnya gini, perselingkuhan adalah salah. Setuju gak, Mas? Iya. Oke, setuju ya. Nah, yang jadi istilahnya jadi yang saya agak-agak masih ngeganjel, kita harus cari tahu kenapa nih si ini berselingkuh. Apakah karena mereka tadi itu bilang, oh kan udah jelas dibilang 2 kali, jadi emang udah kebiasaan, atau ternyata itu ya kenapa nih menyebabkan 2 kali selingkuh? Apakah biasanya sebelum dia pacaran masih Ayu ini udah main cewek dalam arti playboy kita ngomong ya? Atau sejak dia menikah sama Ayu, habis itu rumah tangganya nggak akur dalam arti nggak cocok, akhirnya itu dia udah selingkuh 2 kali. Nah ini sih kalau menurut saya ini kenapa nggak dikasih tahu nih? Dan akhirnya itu sudah berapa lamanya itu, yang akhirnya itu beban mentalnya itu akhirnya si Ayu ini breakdown. Saya mentalnya mengalami mental breakdown ya, seperti itu. Kalau menurut aku sih, yang waktu disebut di dalam scene-nya sih dia ini kamu sudah 2 kali sama si Anya, dia kayak sebut nama Anya, Mas. Oh, sebut nama Anya ya? Setahu gue sih dia nggak sebut nama Anya 2 kali sih. Sebut nama Anya dan dia bilang tuh udah 2 tahun dia, Mas. Udah 2 tahun dia. 2 tahun tuh dia piara si Anya, atau gak, Mas? Ada sempat pelihara. Nah, maksud gue itu yang 2 kali, yang melakukan 2 kali ini, setahu gue ini dengan orang lain. Itu mungkin apa gue nggak tahu ya. Maksudnya dalam arti apa gue salah nangkep atau gimana seperti itu. Yang gue denger sih udah 2 kali, dan ini kayaknya kalau kita lihat di ending kan dikasih tahu kan dia awal mula kan dia kayak waktu ngelamar kerjaan atau dia lagi kerja sama. Nah itu dari situ artinya adalah si Ayu itu adalah orang yang sepertinya tuh dia kayak lonely rangers, Mas, kayak orang yang single fighter, Mas, sebelumnya memang, Mas, kalau gue baca ya. Nggak ada istilah, nggak ada keluarga, nggak ada istilah, nggak ada orang terdekat, nggak ada teman dalam arti ya. Sendiri istilahnya, lonely. Iya, jadi dia, dan gue bisa maklumin keadaan dia kalau misalkan dia adalah orang yang sendiri, orang yang misal tuh single fighter, atau orang yang benar-benar tuh waktu awal menikah dia adalah orang yang tipe 1 untuk 1, Mas, maksudnya, Mas. Tapi ternyata dalam perjalanan dia adalah kayak diselingkuhin. Itu ada tipe, kalau ada dua mungkin kalau dari sisi gue ya, ada 2 yang pilihan yang harus dia jalanin. Tetap mau nggak mau jalanin apa namanya nih, hubungan ini dengan begitu pahitnya dia terima, atau dia harus pergi. Itu pilihannya. Ternyata pilihan yang diambil oleh si Ayu ini adalah dia tuh mau nggak mau sampai titik darah dia, sampai ibaratnya tuh sampai ketiga kali ya, sampai dia nemuin celana dalamnya itu ya. Sampai nemuin celana dalamnya, akhirnya tuh bikin dia tuh udah puncaknya, Mas, udah paling apa ya, titik maksimal ya, Mas, titik maksimum ya, Mas. Celana dalam itu yang memberikan itu si Ayunya loh. Iya, jadi Ayu sendiri, betul. Ayu sendiri, supaya dalam arti karena dia udah punya istilahnya halusinasi bahwa dia ini istilahnya sedang berhubungan dengan sang adik ya. Jadi istilahnya dia berharap supaya dengan ini dia punya alasan untuk cerai, akhirnya itu tanda kutip menikahi tanda kutip adiknya. Kalau menurut gue sih itu yang ketika dia sampai buat itu ya namanya, kebetulan juga dia yakin juga si Gading nih mungkin emang selingkuh di mobil juga, atau berarti itu artinya si Gading kan pernah melakukan adegan seks di mobil ya. Kalau dia tuh nggak bisa jawab antara iya dan enggak kan, berarti itu emang dia pernah ketinggalan artinya tuh, Mas. Karena ada montage-nya juga kan, dia kan di mobil. Iya, jadi artinya hal itu kan si Gading juga yakin bener atau salah kan. Nah mungkin itu nggak ceritain oleh si Tompi nih, dia ketahuan apa yang membuat tuh akhirnya tuh dia memutuskan tuh si Ayu itu memutuskan berbuat hal tersebut, atau memang saking
kejiwaannya tuh udah benar-benar terganggu, Mas. Jadi dia benar-benar terganggu sampai ngomong di mobil sendiri, WhatsApp ngomong sendiri. Akhirnya dia benar-benar dia nggak tahu tujuan arah hidupnya, jujur nggak tahu, tapi dia ya udah gue mau putus, mau keluar dari rumah ini dan gue udah nggak cinta lagi gitu, Mas. Dia juga nggak tahu apa yang terjadi sama hidupnya nanti, apalagi kalau dia keluar dari rumah sebenarnya, Mas. Kok feeling gue, Mas, seperti itu. Tapi memang untuk menjadi orang gila ya, untuk menjadi orang yang ODGJ, Mas ya, ODGJ ya. Kita lihat dari cara dia waktu dia kayak waktu mau beli makanan, terus cara dia apa ya, maksudnya tuh cara dia waktu ngumpet bersembunyi sama si Gading di balik mamanya, kesana dia nggak mau tahu mereka lagi berantem. Jadi dia ODGJ tuh tarafnya menurut gue masih dalam taraf tuh sesekali, Mas, bukan terus-terusan, Mas. Ada orang-orang seperti itu, Mas. Jadi kalau dia lagi sendirian, dia lagi kumat gitu, dia baru seperti itu, Mas, secara psikologis ya, Mas. Jadi ODGJ tuh belum masuk kategori tuh yang tingkat stresnya tuh tinggi banget. Tapi ketika dia lagi kambuh, Mas, itu bisa gila itu, waktu itu bisa beset tangan, bisa kayak gimana, tipe-tipe orang itu bisa punya keinginan bunuh diri, Mas, kayak gitu, Mas. Sebenarnya, Mas. Dan itu kan akhirnya kan puncaknya itu di mana pas perkelahian besar, dalam arti kesannya itu si Gading nggak ada yang dibela, nggak maksudnya si Gading itu dibelain, dalam arti kesannya itu kok semuanya mengarah ke si Ayu, dalam arti oh lu nih gangguan jiwa nih, lu halusinasi nih, lu pura-pura selingkuh sama adik gue nih, gini. Jadi istilahnya si Ayu itu akhirnya meledak itu istilahnya menjadi istilahnya benar-benar tanda kutip jatuh ya, karena loh kok gue jadi istilahnya jadi akhirnya itu jadi korban dari masyarakat nih, dari keluarga dia sendiri nih. Semuanya ibunya ngeliat dia kok ternyata lu nggak selingkuh sama adiknya, kok lu balik lagi ke lu padahal itu permasalahan utamanya ya itu tuh depan lu tuh ada yang hamil tuh istilahnya tuh, tapi kok pada ributinnya gue, dalam arti ini anak lu nih udah selingkuh duluan nih, gue nggak selingkuh. Semakin menambah beban berat dia, maksudnya semakin membuat ODGJ dia tuh semakin tinggi, Mas. Makanya dia dirawat kan, ibaratnya kan. Tapi dia dirawat pun dia nggak mau minum obatnya kan. Dan ya inti masalahnya sebenarnya tuh si Gadingnya, Mas. Sebenarnya iya benar, karena dia jadi kayaknya disalahkan oleh masyarakat atau disalahkan sama keluarga, lingkaran keluarga, jadi dia semakin gila, Mas. Orang bisa semakin stres, Mas. Tekanan jiwa, Mas, itu. Nah, dari karakter Broto sendiri nih, dari karakter si Gading sendiri nih, istilahnya yang selingkuh terus habis itu marahnya lebih galak. Karakternya tot gitu. Karakternya apa? Gitu. Kamu itu aja tit sama si Anya aja kamu sampai naik ke atas. Terus pas udah naik, itu benar-benar tuh itu gue pernah kayak gitu, Mas. Kalau gue, Mas, jujur pas sama orang, Mas, itu tuh bisa dia bilang tuh kesel sendiri tuh, gregetan. Bisa kayak gitu, Mas. Itu lucu juga, Mas. Saya gue sampai gue replay 10 detik. Gue sampai replay tuh, Mas, sampai gue back lagi. Apa sih dia ngomong? Oh, itu tot dia bilang si Gading, Mas. Ini Gading ini tipe pria nih nowadays, Mas, sebenarnya tuh, Mas. Jadi dia yang salah, jadi kadang dia nemuin suatu celah untuk membela dia, jadi dia lebih galak, Mas. Itulah pria dari dulu sekarang sampai lama-lama kayak gitu, Mas. Kita nggak bisa pungkiri, Mas. Atau bukan pria deh, orang yang lebih salah ketika dia nemuin celah dari pasangannya ya, atau yang dia selingkuhin ya, tuh dia bisa lebih galak, Mas. Itu terjadi sama si Gading tuh, Mas. Jadi dia nggak mau disalahin, tapi dia jadi lebih galak. Itu, aduh, itu sih tragis ya, Mas ya. Real life itu nyata banget, Mas. Iya, lagi dalam arti justru itu kan orang-orang pada nanya, gila ini kok apa yang maksudnya dalam arti si Anya dibandingin sama si Ayu beda, dalam arti beda jauh banget, dalam arti maksudnya kalau gue saya kawin sama si Ayu atau si Ariel Tatum nggak mungkin selingkuh, orang-orang kan ngomongnya gitu kan, tapi kan kita nggak tahu permasalahan daripada yang terjadi di rumah tangga mereka itu ceritanya apa. Nah itu dia tuh yang menurut servisnya lebih enak kalau servisnya kan lelaki tahu sendiri, bukan lelaki tahu sendiri, dia kadang tuh ada jiwa tuh tantangan, Mas, bukan soal cantik atau gimana, Mas, jiwa sebagai seorang petualang, Mas, sebagai seorang tantangan gitu loh, kadang-kadang seperti itu. Dan itu ya buat ibaratnya tuh buat bumbu nasi gorengnya kan, dia juga nggak niat kawinin, dia juga nggak tahu dia hamil, kaget juga. Jadi artinya tuh emang buat selingannya si Gading, cowok emang seperti itu kadang, Mas. Dan gue pengen tanya si Mas Bebe nih, Mas,
Yang jadi polemik, gue belum baca-baca Mas, sumpah Mas. Yang jadi polemik atau jadi kontroversi netizen tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya gini, eh, misalnya penonton seperti saya, penonton awam yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu tanda kutip yang mohon maaf lah, kita kan bukan orang film, mohon maaf aja tekniknya juga kan ini. Nah, habis itu kita nonton, kita menemukan kekurangan. Kekurangannya itu kan subjektif, oke? Setuju nggak? Subjektif, Ya, terus? tapi kalau dikumpulkan jadi objektif juga, gitu ya. Nah, kekurangannya itu banyak yang bilang makanya dari segi komedinya, tanda kutip komedinya itu kurang berkelas atau tidak cocok untuk film ini. Terus dari segi permainan cahayanya, saya pribadi mengapresiasi karena permainan cahayanya memang sengaja diganti-ganti sesuai dengan mood daripada film ini, adegan dari film ini. Oke, tapi ada beberapa yang komplain, alah itu cahayanya gelap banget, itu kok ada asap, itu kok pastelnya terlalu pastel kuning kayak film di Timur Tengah dalam arti dan lain-lain. Nah, itu kan menurut saya itu adalah persepsi orang yang menonton, nggak ada salah menurut saya ya. Terus habis itu ada yang bilang kurang dalam karakter si siapa si Tika Panggabean sama dan si yang satu lagi itu bilang itu nggak perlu ada. Iwan Darto, si Iwan Darto sama driver sama itu nama apa nggak perlu ada segala macam. Terus kekurangan plot hole yang bilang apa? Tuh segede-gede gaban istilah itu mana pernah ada. Apanya? Itu segel. Yang disegel rumahnya. Ya itu kan itu mungkin kayak orang suami kecil. Tenang. Nah, itu pendapat orang tidak bisa ini ditambah mungkin mereka merasa kalau film-film lain itu seharga sekian saya puas. Film ini 4 kali lipat kok kayak gini hasilnya. Oke. Nah, itu sebenarnya ucapan-ucapan itu sebenarnya bisa dianggap lalu menurut saya ya. Dianggap lalu ini bukan dianggap lalu dicuekin, tapi istilahnya ditanggepin. Nah, kemarin itu ternyata si Mas Tompi ini bereaksi ini mungkin yang tadi itu yang sudah beredar tuh yang mengenai keju sama tempe tuh yang kemarin tuh. Nah, itu membuat keju tempe gue nggak tahu Mas, sumpah. yang kemarin saya kirim tuh kan ada tuh. Ada istilahnya ada itunya. Itu maksudnya apa tuh? Maksudnya inti-intinya adalah film ini dibuat bukan untuk dinilai dan film ini istilahnya kalau yang bisa menikmati ya berarti ya menikmati, kalau nggak bisa nikmati bukan film Anda, maksudnya seperti itu. Nah, tapi diibaratkan antara keju sama tempe. Kalau lu suka istilahnya gini, istilah kasarnya itu kalau lu suka keju ya diberikan kalau misalkan kalau lu suka tempe diberikan keju ya nggak bisa. Nah, keju ini film ini, tempe itu orang yang nggak suka. Ngerti? Keju sama tempe. Kalau misalnya dibilang gitu ya, perumpamaan itu sih sebenarnya sih itu kalau udah orang emang itu ya namanya kalau kita lihat apa ya Mas ya? Jangankan seorang sutradara Mas ya, kadang kalau kita lihat pelatih sepak bola aja kadang tuh orang kayak komplain masalah taktik atau apapun dia bisa bereaksi lebih keras menurut gue sih. Nah, tapi ini di media umum. Nah, itu dia yang akhirnya itu membuat netizen itu sejujur-jujurnya nih, ini gue nggak tahu ya dalam arti kalau kita lihat beberapa review di Letterboxd segala macam itu dikasih nilainya sangat-sangat rendah. Gue nggak tahu apakah sangat-sangat rendah. Apakah ini karena dalam arti karena sentimen terhadap omongan seperti yang terjadi dalam Rocket Boys, oke? Rocket Boys kita akui filmnya bagus, setuju? Kita akui semuanya bagus. Tapi karena dia mengeluarkan salah satu kata-kata atau adegan yang tidak pantas, diserbu menjadi jelek sekali. Nah, ini nggak tahu nih apakah ini netizen ini tidak, saya
berpikiran logis, jadi main asal aja satu karena sudah emosi. Bisa juga emang nggak suka banget, bener. Ada beberapa orang yang benar-benar nggak suka sebelum ada ucapan itu, ya nggak suka. Seperti itu. Tapi Nah, Mas itu. berasa gak nih film? Mas berasa gak nih film emang genrenya gue, Mas? Berasa genrenya lu karena ini apa film psikologis ya. Tapi gue agak kaget lu setuju dengan istilah jenis komedinya itu dimasukin kemari sih. Menurutku tuh satu elaborasi yang sangat bagus, Mas. Malah jadi yang tadi gue bilang, Mas, kalau nggak ada ini kayaknya gue bayangin kok yang ini jadi nggak bagus, ketika nggak ada ini jadi ini nggak bagus, jadi gitu, Mas. Kayaknya tuh saling ngerti. Nah, ngerti. Ngerti. Saya ngerti. Kayak misalnya istilahnya kayak film apa tuh? Filmnya si Vince Vaughn yang berubah badan. Itu kan antara komedi sama thriller, istilahnya kan kayak gitu-gitu kan. Dalam arti. Nah, mungkin karena ekspektasi orang udah digembar-gemborkan dengan poster, dengan istilah promonya itu kesannya itu kayak dramanya serius segala macam, tanda kutip ya, mohon maaf ya, tanda kutip berkelas seperti itu. Jadi orang merasa seperti itu. Kurasa tau gak orang tuh pada ngarepin tuh gak apa, Mas? Kalau dari hati kecil ini, Mas, para netizen ya, gue rasa tuh mereka tuh berharap tuh sebenarnya tuh banyak adegan tuh yang gimana-gimananya kalau adegan esek-esek. Nah, itu juga salah satu kesalahan daripada promonya. Itu salah satu kesalahan dari promo, nggak bisa, Mas. Malah lebih bagus. Itu esek-esek kan emang sebenarnya ada sedikit, adalah kita ngomong secara berapa detik kan ada, maksudnya secara tersiratnya. Tapi kalau orang punya pikiran gitu, dalam hati dia nggak ada, ternyata kok menipu nih nggak ada. Ini menurut gue lebih bagus emang nggak ada dibanding ada, Mas. Nah, justru itu, ngerti ya? Justru itu adegannya yang di situ juga nggak perlu. Adegan esek-eseknya itu nggak guna dan tidak dalam arti adegan seperti itu bagi gue itu nggak cocok dengan film ini. Menurut gue benar-benar nggak cocok lah. Adegan esek-eseknya dengan adegan komediin untuk film ini nggak cocok nih. Mestinya itu lebih elegan, nggak bisa. Kalau gue ya dibuatnya itu lebih elegan dan ini menurut gue sih. Gue sih dari 10 menit pertama gue udah nangkep nih film yang arahnya lebih ke ini, Mas, lebih ke apa ya, maksudnya itu bukan yang tipe formal kalau bahasa orang, Mas. Nah, tipe itu orang dia. Itu bukan baju yang benar-benar harus formal jas gitu, enggak. Ini emang arahnya gue udah tahu dari 10 menit awal pun gue udah tahu ini dari tapi hal itu yang membuat orang itu akhirnya itu sayang nih message-nya itu jadi istilahnya orang itu jadi berubah, nggak terdistract dengan hal-hal yang seharusnya nggak perlu. Harusnya itu bisa lebih lagi, ngerti gak? Film ini bagus, ya bagus. Soal sinematografi, soal pencahayaan, gue nggak melawan. Menurut gue itu adalah kreativitas karena sesuai dengan mood. Menurut gue, yang gue tangkap, maaf gue kan bukan seorang ahli nih, tapi menurut gue tangkap ini dibuat berubah-ubah warna, kadang terang, kadang gelap, kadang ini berupa itu menurut gue sih karena mood yang menggambarkan daripada kejadian saat itu. Itu kalau menurut gue ya. Correct me if I'm wrong. Waktu adegan komedi dan mereka masih belum berkata bahwa adiknya sudah datang, itu tone warnanya tuh kuning-kuning, Mas. Tapi begitu mereka udah perang tuh ya berdua tuh, si Gading udah galak itu, warnanya jadi tone-nya biru. Gue tahu itu, Mas, itu emang tuh perpindahan mood, Mas, bener perpindahan mood dari maksudnya aura film tersebut, maksudnya atau ini mau dibawa ke yang lebih serius gitu, Mas, maksudnya, Mas. Nah, justru itu kalau soal teknis gue setuju, itu bagus. Beda dengan orang bilang apa nih kok berubah warna nih, nggak tanda kutip apa buta warna itu atau apa itu. Mas, itu orang yang berharap seks sekali filmnya tapi rugi bayar 40 nggak ada gitu-gituan. Tapi dianggap udah bayar 40.000 pasti ada adegan gini nih sampai harus dikunci atau apa nih. Ternyata kan nggak ada, ya udah. Nggak boleh gitu pemikiran komut gua. Nah, tapi tadi itu, tapi di satu sisi, ya itu yang tadi gue bilang itu, apakah orang-orang ini tanda kutip mengamuk, memberikan nilai 1, 2, itu karena pure tidak suka, oke? Gue nggak suka ya nggak suka, ngerti ya? Atau karena udah bilang, oh ini nih gara-gara gini nih, oh ini nih
penggambaran wanita kok dianggap sebagai korban aja, mungkin seperti itu tuh. Nah, gue nggak tahu nih. Nah, itu gue nggak bisa menyalahkan, tidak bisa menyalahkan Iya. baik itu yang benar-benar pure nggak suka atau sudah terdistract dengan istilah-istilah itu. Akhirnya mereka menelaah benar juga sih kenapa karakter si Ayu itu dijadikan korban, cuma korban, dan karakter daripada si Anya itu dianggap sebagai pelakor ya pelakor, tapi si Gading kok disorotnya itu nggak disorot, istilahnya benar-benar nggak disorot kesalahannya, ngerti gak? Jadi istilahnya si Gading itu juga kesannya itu nggak ada dalam arti nggak ditonjolkan sebagai yang salah, ngerti gak? Emang di sini bukan soal siapa salah atau siapa benar, biarkan itu persepsi kita yang nonton tuh yang menentukan gitu, apakah kita mau jadi tim Gading atau tim Betul. Anya, atau semua itu kita kayak tadi kita ambil kesimpulan bahwa ini yang tersakiti yang paling kalau secara umum dia pasti Jadi korban. umum. Tapi karena situasi prianya ini seperti ini, tapi dia harus berada dalam dua pilihan, Mas. Tipe orang yang kalau single factor seperti itu, misalkan dia hidup sendiri ya, dia tuh satu menerima tapi dengan sakit hati yang sangat dalam, kedua ya akhirnya kayak yang terjadi setelahnya gitu, Mas. Dia akhirnya bisa tekanan jiwa dan akhirnya dia memutuskan mau pergi, tapi entah apa yang terjadi selanjutnya dia masih belum tahu juga. Terus yang gue bingung, orang sampai bilang hubungannya sama sinetron Indosiar, apa hubungannya? Ya karena istilahnya gitu, dalam arti mungkin gue nggak nonton sinetron Indosiar, maaf kata, benar-benar maaf kata, mungkin entah itu pencahayaannya, entah itu karakterisasi menurut gue ini sayang nih, kurang dikembangkan karena durasi itu kenapa pendek, ketiga tanggung. Menurut gue malah ini lebih cocok harus seperti ini, habis 1,5 jam titik. Maksudnya tuh harus si Anyanya tuh harus ditampilkan tuh memang dia tuh harus di endin tau gak tuh, hanya sebagai pemanis atau sebagai yang kita soal gini, Mas, dari menit awal kita udah tahu kan memang Gading tuh selingkuh, kecuali kita taunya tuh di menit terakhir Gading tuh selingkuh, Mas. Itu baru nggak masuk akal tiba-tiba dicepetin, tapi kita dari awal kan sudah tahu Gading tuh udah telepon-teleponan emang deh si nenek di WhatsApp-nya tuh, nenek lampir tuh, pulang jangan dulu WhatsApp, dia bilang apa gitu kan. Jadi artinya kita tuh udah tahu dia tuh udah emang udah selingkuh. Jadi menurut gua hal yang seperti si Anya datang dia ketok pintu dan bilang hamil tuh nggak perlu diperdebatkan, karena yang jadi perdebatan atau jadi titik poinnya adalah masalah mentalnya nih si Ariel Tatum ini, yang jadi sisi itu yang paling tersakiti menurut gua. Dan ini menurut gua nggak ada hubungannya sama Indosiar atau apa, itu nggak ada related banget menurut gue. Kalau orang sambung-sambung ke sana tuh orang nggak mau rugi, bilang Mas udah bayar 30-40 ribu. Diperdebatkan sih bisa perdebatkan, Mas, karena itu udah ngomong soal teknis, Mas, bukan bahkan dalam arti pas kita ngomong soal subjektivitas tanpa ngomong soal teknis juga membela dirinya, itu kan subjektif dalam arti gini gue nggak suka gini lah, itu kan subjektif, lo suka nggak suka. Tapi kalau kita udah ngomong ya itu tiba-tiba kucuk-kucuk muncul ngomong gue hamil, dengan ngomong gue hamil doang itu ya kalau bilang hamilnya kita nggak tahu itu Gading selingkuh, itu wajar, itu terlalu diburu-buru dan terlalu enggak bukan, justru maksud gue itu cara nyampein gue hamil itu jadi kucuk-kucuk ya, tadi itu tanpa perasaan sama sekali datang gue hamil. Dan saya jadi itu tanda-tanya semuanya dalam arti lu. Gini, Mas. Kalau tadi gue ngeliat pas dia bisikin gue hamil itu feeling gue kan lu tau sendiri, Mas. Itu, Mas, waktu dia di awalnya kan dia kan lagi corona tuh, lagi zaman corona, Mas. Terus dia di apartemen sendirian, dia takut ntar kalau jadi zombie sendiri gimana di apartemen tuh, malah takut kan. Gading udah bilang jangan dong, lu malah aman sendirian di situ, jangan keluar bla 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 bla. Tapi menurut gue ya sebagai seorang wanita ya udah deh masa corona terus nggak bisa kemana-mana, masa PPKM atau masa lockdown itu, terus tiba-tiba dia tahu, tiba dia misalkan nih ya malam-malam dia ngalamin sendiri berdarah, tahu-tahu dia pakai test pack hamil. Itu cewek mana, Mas, yang nggak panik? Maksudnya tuh kalau kita bukan wanita panggilan tuh pasti panik, Mas. Itu, Mas, jujur itu psikologisnya Anya gue bisa maklumin juga kadang-kadang, Mas. Dia sementara dianggap si Gading tuh maksudnya tuh kayak dijanjin mungkin nanti istrinya mau diceraiin atau apa, tapi ternyata dia hamil itu sebuah hal yang menurut gue krusial, Mas, kadang-kadang, Mas. Yes, tapi di luar itu inti dari delivery-nya si film ini menurut gue adalah pengen memberi kesan to the point gitu, Mas, to the point, singkat, tepat, padat, bahwa nih endingnya ini seperti ini gitu, Mas. Endingnya, Mas, penyelesaian yang nggak harus dicepet-cepetin, nggak harus dilama-lamain, itu menurut gue porsinya pas, Mas, di endingnya itu malah, Mas. Ketika scene itu ketika dia bisikin, soalnya langsung ada scene di mana si Ariel tuh diceritain dia tuh awal diterima kerja atau pertama kali tuh kenal si Gading,
sama ketika masa yang mendatang, yaitu ketika dia menjadi seorang pesakitan, Mas. Itu, Mas. Jadi pesan moralnya di sana, Mas. Soalnya sempat disindir juga atau saya diangkat juga masalah tidak punya anak. Hah? Yang maknya ngasih tunjuk nih cara biar hamil gini. Iya. Nah itu kan sayang tuh cuma sekelebat aja. Kita nggak tahu nih apakah perselingkuhan itu dalam arti dengan dalih ya ini nggak punya anak gini-gini. Nah itu kan agak tanya tuh, apalagi yang bilang kamu udah cek belum tuh telurnya si istri kamu, siapa tahu dia yang nggak subur segala macam. Itu kok ya itu memang terjadi, ngerti nggak? Itu memang terjadi bahwa di mana wanita itu menjadi korban. Misalnya ini nama apa, laki lu selingkuh, ya lu nya aja nggak di rumah pakai daster terus, lu nya aja nggak pernah dandan, wanita lagi yang kena salah. Terus ini selingkuh, ya lu nya nggak bisa punya anak ya dia selingkuh nyari yang untuk itu. Nah ini kan kesannya kan, tapi ini nggak, dalam ini cuma selentingan tapi nggak dibahas dengan bagus, ngerti nggak? Nah itu salah satu juga yang jadi istilahnya pemikiran, aduh sayang, maksudnya gini, sayang banget nih, cuman asal lewat ngomong, ya akhirnya itu cuman gitu doang. Nah kalau Mas bilang kan, ya udah itu kan mungkin cuman buat istilahnya lugas, to the point. Ini masalah yang ada di masyarakat, ya gini nih, masyarakat nih ada kayak misalnya perselingkuhan ya wanita yang jadi korban, baik itu yang diselingkuhin atau yang menyelingkuhi, dalam arti si pelakunya hamil atau istrinya itu jadi stres atau keluarganya jadi berantem tuh sama adiknya, salah sangka segala macam kan ya. Nah maksud gue dan si Ariel Tatumnya pun itu bukan selingkuh, Mas, itu kejadian misalkan ada suatu masalah ya. Itu memang kadang tempat curhatnya adalah orang terdekat dari si pria, Mas. Kadang-kadang masih bisa itu temennya, bisa itu adiknya, dan itu awalnya memang bukan selingkuh, tapi karena dia udah tertekan jiwanya, Mas, karena sering diselingkuhin 2 kali atau dia merasa dia kurang apa, dia udah sampai memberikan tuh sepenuh jiwa raganya untuk seorang pria ya, tapi ternyata masih diselingkuh. Nah itu hal-hal seperti itu bisa terjadi, Mas. Oke nih, kita kayak udah ngomongin panjang lebar nih, Mas. Nah sekarang jadi kesimpulan untuk film ini apa nih, Mas, kalau menurut Mas? Kesimpulan untuk film ini ya, ini pesannya terutama untuk yang pernah menghadapi cobaan-cobaan seperti ini, Mas ya. Baik itu jadi si Gading, mau itu jadi si Ariel Tatum, mau jadi itu adiknya, mau jadi itu mamanya, mau jadi itu si Anya. Ketika dia sudah related sama cerita di sini ya, menurut gue ya, Mas ya. Itu menurut gue tuh bakal suka sama film ini, Mas. Oke. Karena ngangkat sesuatu hal yang nggak kepikiran, yang isu yang sekilas tuh ada tapi nggak pernah tertampil secara sinema ya, Mas ya, secara sinema ya, tapi tertampilkan di film ini, Mas. Itu sih yang gue dapat. Pesannya bagus, walaupun filmnya sih simple, sederhana. Tapi banyak scene yang menurut gue tuh, mau itu komedinya, mau itu yang seriusnya, mau itu adegan berantemnya atau apapun, itu berani ditampilkan secara eksplisit gitu, Mas, di layar, Mas. Berani ditampilkan tuh memenuhi durasi 1 jam 30 menit itu, Mas. Dan sebagai gue yang nonton, gue nggak merasa itu adalah ngelebihin durasi, Mas. Karena semua itu terjadi dengan sangat sederhana aja, Mas. Heartwarming tuh bisa masuk komedi, bisa masuk yang tentang tragisnya itu ya, Mas ya. Heartwarming sih. Porsinya jadi saling mengimbangi, Mas. Oke. Jadi ditonton atau tidak ditonton. Dalam arti kan, wah ini rugi nih gue nih harus bayar 40.000 nih. Kebetulan kan lagi ada diskon ya, diskon 5.000 ya. Nah ini gue rugi nih, mendingan gue beli KFC, mendingan gue beli apa. Nah menurut Mas gimana, Mas, sebagai pecinta film? Terutama film Indonesia. Gini, Mas, sudut pandang sebuah harga ya, Mas ya, itu kan relatif ya, kita ngomong ya, Mas ya, relatif ya. Menurut gue kalau lu mau 35.000 ya untuk sebuah tontonan seperti ini ya, menurut gue ya, kita bukan soal bayar apa yang kita bayar, tapi apa yang kita dapat sih, Mas. Gue lebih mikirnya gitu, Mas. Ya, lebih mikirnya tuh apa yang kita dapatkan setelah nonton film ini. Kalau gue sih emang pesannya sih bukan berarti pesan harus positif, enggak. Tapi gue tuh merefleksikan ternyata orang-orang ada ya, maksudnya tuh yang pernah gue rasakan hal-hal seperti itu ya. Maksudnya tuh ada ternyata tertuang dalam sebuah film Indonesia, Mas. Seperti itu, Mas.
Itu sih Mas, intinya seperti itu sih. Jadi apa yang gue rasakan yang selama ini kita nggak kepikiran, atau gue sebagai orang yang punya cita-cita mungkin ya Mas, sebagai seorang penulis atau seorang sutradara nih Mas ya, yang selama itu di film Indonesia itu pasti nggak ada tuh tipe-tipe tuh scene-scene tuh kayak misalkan kayak si cara berdiri yang tadi gue bilang tuh Mas, yang si Tika Panggabean tuh berdiri terus si Gading kan si Batu yang punya hajat nih Mas, dia berdiri lu ngalanginnya, tapi tanpa dia ngomong tuh dengan posisi gestur badannya tuh si Tika udah minggir kayak gitu. Soalnya si Gading ntar bilang tot itu kan juga maksudnya tuh hal kecil tapi itu terwakilkan Mas selama ini. Kok gue jadi sutradara ya Mas, kok gue jadi sutradara tuh hal kayak gitu pengen gue tampilkan Mas, di mana banyak hal tuh yang nggak tertampilkan selama ini gitu loh. Terus adegan cara mama bolak-balik buka pintu orang tuh gue ngakak Mas, tuh kejadian mama zaman dulu, zaman sekarang tuh emang seperti itu Mas, nggak pakai basa-basi, nggak pakai ketak-ketok lagi, masuk aja sampai yang dia ngumpet itu disangka Tika Panggabean itu tuh juga kocak Mas. Aduh. Oke. Jadi ya pada intinya ini kita nih, saya dan Mas Watching Movie Channel menyarankan untuk tetap menonton. Kenapa? Karena tadi itu semua film itu pasti ditonton dengan istilahnya dengan rasa yang berbeda yang kita dapat nih, benar kan Mas ya? Mas Watching merasa komedinya pas kok, segala sesuatu itu yang ada di sini ini dari drama segala macam konflik dengan komedi itu adalah satu kesatuan yang erat yang nggak bisa dipisahkan, karena kalau dipisahkan itu justru malah ada sesuatu yang kurang, benar ya Mas ya? Di film ini terutama. Di film ini, maksudnya di film ini. Nah, sedangkan kalau bagi saya pribadi ini, justru saya merasa komedinya ini kenapa nih, sayang banget nih, kenapa dimasukkan ke dalam film ini jenis komedi yang ini justru mengganggu. Nah, itu kan dari saya. Nah, tapi pada intinya itu kita berdua itu menyarankan tetap untuk menonton nih. Kebetulan nih sekarang ini udah 100.000 penonton nih, Mas. Jadi, wah selamat juga sih nih, udah keren nih. Nah, dan itu, kenapa? 4M dong. 4M iya, dong. 4M. Yes, itu 4M, Mas. Itu gede sekali, Mas. 4M masih berjalan. Nah, dan itu dalam arti kita tonton kalau bisa itu tanpa mendengarkan ocehan-ocehan orang dulu nih. Oh, ini nih gini nih, oh ini nih gini nih. Dan itu kita nonton pure dulu lah. Oke, kita udah mendengar, misalnya kita udah jadi penasaran, wah ini kok reviewnya kayak gini, ini kok reviewnya kayak, kita penasaran boleh. Tapi hilangkan semua yang ada, istilahnya yang ada di pernah kita baca segala macam ini untuk mempersiapkan kita menonton seperti ibarat kata itu kertas yang kosong. Nah, pas baru nonton, nah itu baru kalian boleh dalam arti istilahnya bereaksi seperti apa. Nah, itu yang kita nantikan nih Mas Watching ya. Siapa tahu misalkan kalau kalian suka ya tulis di komentar di bawah, "Oh, betul nih Mas Watching gini-gini." Atau kalian mungkin merasa komedinya, "Wah, keren banget, lucu banget, gue ngakak sampai guling-guling." Atau ada yang bilang, "Ini komedinya kok jijik banget sih." Nah, itu silakan tulis. Itu kita juga bisa tahu nih. Ya Mas, ya benar ya Mas ya. Soalnya prinsip gue kalau dalam review memang benar Mas, apalagi film Indonesia nih Mas, jelek ya kita, kalau gue ya bukan kita ya, jelek ya bilang jelek, bagus ya bilang bagus menurut gue ya. Jadi istilahnya ya apa adanya ada yang kita tonton, apa yang kita rasakan kita tuangkan dari sudut pandang kita memang sih ya, nggak semua orang bisa setuju ya Mas ya. Betul. Oke nih. Mas Watching, terima kasih banyak nih Mas Watching karena sudah meluangkan waktu pagi-pagi bangun langsung nonton nih film Indonesia terbaru selesai, dan dengan ini kita juga selesai juga. Selesai membahas film selesai. Selesai cocok gak Mas judulnya Mas? Cocok. Selesai. Udahlah selesailah. Dan nanti kan bisa bilang, udahlah selesailah istilah hubungan kita. Udahlah selesailah, apa ini permasalahan kita. Udahlah selesai cocok sih, mewakili film ini sih. Walaupun masih panjang perjalanannya si Ayu seperti itu. Bisa ada sequel gak Mas ini Mas? Kalau bilang nggak usah lah, nggak usah. Atau ada prequel ya, kayak Story of Kale. Itu prequel masih boleh. Jadi misalnya kisah cintanya, kenapa dia kenal, kenapa si Broto, kenapa Broto kenal sama si Ayu, atau Story of Anya, kenapa si Anya itu bisa selingkuh dan Anya itu tahu bahwa si Broto itu udah beristri segala macam sih, itu sih masih boleh sih.
Masih bisa, bukan masih boleh. Kenapa? Peran yang paling bagus siapa kalau Mas? Peran Yang paling paling bagus, yang paling di antara terbagus yang paling menonjol siapa Mas di sini? Aurel lah pasti. Ariel, sorry kok Ariel Tatum. Aurel lagi, sorry. Si Ariel Tatum itu paling bagus sih, menggambarkan waktu dia itu istilahnya taraf yang awal itu kan diam segala macam, akhirnya itu meledak sih, itu bagus sih. Yang kedua si Gading Martin itu nggak usah dibilang sih, emang dia udah untuk film jenis ini dia udah biasa sih, Terus habis itu kayak Tika Panggabean bagus sih menurut gue sih, cocok sesuai karakter. Si Imam Darto juga cocok dengan karakter driver yang kurang ajar, yang misalnya brengsek sih. Dibawa kabur gitu, gue udah feeling wah ini ya pastilah itu on sih, punya istri juga. Oke, Mas. Yang lucu tuh ada satu adegan tuh detail juga tuh waktu dia lagi pengen horny lagi tinggi tuh Mas, yang si Imam Darto Mas. Nanti dulu gue disuruh masak ini. Kan dia akhirnya kan kesel. Aduh, nggak ada pelampiasan, dia ambil poster di temboknya cewek itu kan. Nah, dia ambil poster itu ada adegan tuh yang ketika si Tika Panggabean udah pengen Mas, yang terakhir kan yang belakang udah pengen. Lucunya itu detail juga, itu kertas masih ada di itu tuh gak sih? Masih ada di lantai sebelahnya tuh gak sih? Udah dicopotin. Gambar cewek itu. Aduh. Sini. Tapi itu nggak nyeleneh, menurut gue nggak berlebihan, karena yang ditampilkan orangnya itu adalah si Imam Darto Mas, yang di sana adalah orang yang konyol, kayak orang yang bahasa itu orang yang maksudnya tuh beringasan maksudnya Mas. Betul. Maksudnya orang yang alay gitu Mas, jadi masih cocok Mas, kecuali orang yang tiba-tiba adiknya gitu tiba-tiba kayak gituan, baru kita mungkin bisa anggap itu kan kayak penyimpangan yang banget kan, tapi karena ini dilakukan oleh orang yang polos, orang yang kelihatannya itu emang orang selengean gitu Mas, maksudnya Mas, jadi tuh masih sah-sah aja Mas. Iya cocok sih, justru itu gue bilang itu kalau untuk dari pemain gue nggak nyalain, maksudnya bilang itu pemainnya itu semuanya bagus sesuai dengan karakter yang ada sih. Referensi filmnya sih kalau ditanya sih referensi film yang mirip sih, kayaknya sih gue pernah lihat mungkin ya film-film yang model-model seperti ini ya, tapi gue belum ketemu, tadi gue cari Mas di otak gue Mas. Kalau misalkan referensi yang masih itu referensi ini sih banyak sih dari tadi itu American Pie, dari istilahnya dari Parasite yang dia istilahnya sembunyi-sembunyi istilahnya. Terus habis itu kalau yang film-film tanda kutip perselingkuhan sih kayaknya sih film barat, film asing juga pasti sih banyak sih seperti itu. Tapi kalau misalkan pasti karena ini kan perpaduan diramu menjadi sesuatu yang baru sih, seperti itu, dengan sesuatu yang baru. Oke Mas, nih thank you. Meet the parents. sedikit. Aduh. Oke. Nih, thank you banget nih Mas Watching nih. Nanti selanjutnya kita bahas film yang lain nih ya. Apa nih? Ya nanti coba aja nanti kita lihat film apa nih, karena banyak banget nih, dari Sweet Girl, Green Knight segala macam ya. Segala macam sih. Itu banyak sih yang udah keluar sih di streaming juga udah banyak sih. Oke, Sweet Girl boleh sih itu si Jason Momoa untuk film action. Untuk film akhir minggu masih oke lah. Soalnya keren juga tentang farmasi, gue kesel juga sama farmasi soalnya Mas, tuh kayak cocok juga buat gue tonton. Sama ini ada unsur psikologisnya sih di ujungnya. Boleh. Oke, nanti ini kita nantikan nih Mas, Sweet Girl ya. Iya. Oke, sekali lagi thank you banget Mas Watching Movie Channel, dan untuk Sobat PB6ian jangan lupa untuk mendengarkan episode kami selanjutnya. Dan tadi yang seperti yang saya bilang itu, bila kalian sudah menonton dan kalian setuju dengan review dari Mas Watching atau dengan saya atau tidak setuju, silakan tulis di kolom komentar agar kami tahu nih pandangan kalian terhadap film ini. Oke, sekali lagi terima kasih dan see you. Thank you.